Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami tentang aplikasi pemesanan makanan dan minuman warung Naicha dengan saya sendiri Angela Maharani NPM 22351040 sebagai tester. Saya Anggita Bandini Putri dengan NPM 22351084 sebagai pengembang front end. Saya Ririn Julianti dengan NPM 22351008 sebagai desainer UI UX. Saya Suci Sirani dengan NPM 22351015 sebagai pengembang BN. Saya Dina Sudita Maulina dengan NPM 2235102232 sebagai project manager. Baiklah, saya Angela Maharani akan menjelaskan materi pertama yaitu deskripsi aplikasi. Jadi, aplikasi mobile pesanan dan makanan dan minuman untuk warung Naicha adalah platform digital yang dirancang untuk mempermudah pelanggan dalam memesan berbagai menu yang telah ditawarkan oleh warung Naicha, seperti makanan berat, minuman, dan camilan. Kemudian, aplikasi ini mempermudah pelanggan memesan makanan dan minuman dengan tampilan menu lengkap, termasuk gambar deskripsi dan harga. Kemudian, pelanggan juga dapat mempersonalisasi pesanan seperti memilih tingkat manis atau menambah catatan khusus, yaitu catatan khusus pada menu makanan yang telah dipilih tadi. Kemudian, aplikasi kami ini memiliki fitur keranjang belanja untuk memudahkan pelanggan meninjau ulang pesanan sebelum check out. Kemudian, di aplikasi kami ini juga tersedia opsi ambil langsung di toko atau pengantaran dengan syarat minimal pembelian Rp30.000 untuk area sekitaran UIR atau Universitas Islam Riau. Kemudian metode pembayaran pada aplikasi kami ini mencakup tunai saat pengambilan atau pengantaran atau transfer bank. Kemudian aplikasi kami ini juga menyediakan notifikasi status pesanan riwayat, pembelian, alamat tersimpan, dan rekomendasi menu berdasarkan preferensi. Selain mempermudah pelanggan, aplikasi ini membantu warung Naicha mencatat pesanan secara otomatis dan memperluas jangkauan pelanggan online. Kemudian di sini ada pembagian tugas, yang dimana pembagian tugas itu ada terbagi atas 5. Yang pertama yaitu project manager yang dipegang oleh Dinda Sudita. Tugasnya yaitu membuat tim proyek dan mengelola timeline. Kemudian memimpin penentuan pembagian tugas masing-masing anggota. Kemudian yang kedua ada desainer UI UX yaitu Ririn Julianti yang tugasnya fokus pada desain antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna atau UX. Yang tugasnya yaitu merancang produk digital aplikasi agar mudah digunakan, menarik, dan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna. Kemudian ada front-end developer yang dipegang oleh Anggita Wahyudini Putri, yang dimana front-end ini fokus pada pengembangan bagian front-end dari aplikasi, yaitu bagian yang langsung berinteraksi dengan pengguna. Ia memiliki tugas memastikan bahwa pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi secara efisien, responsif, dan menarik. Kemudian back-end developer yang dipegang oleh Suci ini bertanggung jawab untuk merancang, membangun, dan memelihara bagian back-end dari aplikasi kami. Kemudian back-end ini mencakup database logika aplikasi yang tidak terlihat oleh penggunanya, tetapi mendukung semua fungsi yang ada di bagian front-end. Kemudian back-end juga memastikan bahwa aplikasi atau sistem dapat berjalan dengan secara efisien, aman, dan dapat menangani sejumlah data atau pengguna yang besar. Yang terakhir atau yang kelima itu ada tester yang dipegang oleh Angela Maharani yang tugasnya untuk bertanggung jawab untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang dibangun oleh tim pengembang, mengidentifikasi bug atau masalah, dan ketidaksesuaian dalam aplikasi untuk memastikan bahwa produk yang dirilis memenuhi standar kualitas yang diinginkan.
Kemudian ada deskripsi hasil analisa kebutuhan. Yang pertama itu ada untuk melihat menu, yaitu pengguna dapat mengakses daftar menu dengan gambar, deskripsi, dan harga untuk mempermudah pemilihan. Yang kedua yaitu tempat memesan makanan, yaitu pengguna dapat memilih menu, menambahkannya keranjang, kemudian melanjutkan ke proses pemesanan. Kemudian melacak status pesanan. Pengguna dapat memantau status pesanan mulai dari pemrosesan hingga pengantaran. Kemudian, layanan pengantaran, di mana pengguna dapat memilih opsi pengantaran jika memenuhi syarat pembelian minimal. Dan informasi tambahan mengenai pengantaran disediakan di dalam aplikasi kami. Kemudian yang kelima, riwayat pesanan, di mana pengguna ini dapat melihat riwayat pemesanan untuk mempermudah pesanan ulang atau sebagai referensi. Yang keenam, metode pembayaran, di mana pengguna ini dapat memilih metode pembayaran seperti tunai saat pengantaran atau online jika tersedia. Kemudian ada desain sistem aplikasi Warung Meja. Yang pertama ada desain arsitektur sistem, yaitu ada front end untuk antarmuka pengguna untuk pelanggan dan admin dengan fokus pada UI UX. Yang kedua back end, mengelola logika bisnis dan memproses data dari aplikasi. Yang ketiga, database, yaitu menyimpan data menu, pelanggan, dan pesanan. Yang kedua, desain model. Yang pertama, ada use case diagram untuk menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem seperti pemesanan dan pengelolaan pesanan. Yang kedua, ada DFD atau data flow diagram, yaitu menjelaskan aliran data di dalam sistem dari input hingga output. Yang selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau ERD, yaitu memetakan hubungan antar entitas seperti pelanggan, menu, dan pesanan. Kemudian ada Desain Base Data, yang tugasnya menyusun struktur database dengan atribut dan relasi antar entitas untuk memastikan efisiensi. Yang terakhir, yang keempat ada Desain User Interface atau UI yang membuat antarmuka yang ramah dan pengguna untuk mempermudah interaksi dengan aplikasi. Kemudian ada testing, yaitu yang pertama itu ada functionality, yaitu memastikan fitur seperti pemesanan, pengelolaan menu, dan pengantaran berjalan sesuai spesifikasi. Yang kedua ada spec correctness, yaitu mengonfirmasi bahwa data seperti pesanan dan informasi pengguna diproses dengan benar sesuai inputannya. Yang ketiga ada portability, yaitu menguji aplikasi pada berbagai perangkat Android untuk memastikan kompatibilitas dan kerja optimal. Baiklah, saya Anggita Wahidini Putri akan menjelaskan poin keempat, yaitu arsitektur aplikasi. Di sini kami membuat aplikasi yang user friendly yang memudahkan untuk pelanggan atau pembeli untuk memesan makanan, minuman, dan cemilan secara online. Aplikasi kami ini memang terlihat sederhana, namun kami menyusunnya dengan rapi dan setiap file itu memiliki tugas yang spesifik. Di sini kami mengatur struktur folder dan file agar mudah kami kelola dan kami atur nantinya. Untuk folder screen di sini kami buat untuk berisi file untuk setiap layar aplikasi. Jadi di sini kami ada di dalam aplikasi di sini ada terdapat aplikasi home, favorit, keranjang, dan profile. Di sinilah kami buat untuk tampilan itu kami masukkan ke folder yang berada di folder screen. Di sini untuk home screen JS di sini kami buat untuk halaman utama untuk melihat menu. Untuk card screen JS di sini kami buat untuk halaman keranjang belanja. Untuk favorit JS di sini kami buat halaman favorit pengguna. Sedangkan untuk login dan register di sini kami buat untuk halaman login dan pendaftaran. Untuk profil screen JS dan edit profil JS di sini kami buat untuk halaman profil dan edit data diri. Untuk order history JS kami buat untuk halaman riwayat pesanan, dan detail pesanan JS di sini kami untuk membuat halaman detail pesanan. File utama yang kami gunakan adalah FJS. Disinilah pusat atau file utama yang kami gunakan untuk mengatur navigasi antara halaman satu ke halaman lainnya. Sedangkan untuk indeks di sini kami membuat untuk titik awal aplikasi saat dijalankan. Sedangkan untuk package JSON di sini kami menyimpan daftar library yang kami gunakan untuk aplikasi di sini.
komponen-komponen utamanya untuk navigasi di sini kami ada Rich Navigation. Di sini berfungsi untuk perpindahan antar halaman. Kami menggunakan dua navigasi, yaitu ada tab navigation. Jadi di sini berfungsi untuk menu di bagian bawah layar, dan sedangkan untuk stack navigation ini berfungsi untuk navigasi maju atau mundur. Salah satu contohnya yaitu user itu akan pergi dari home ke detail pesanan. Selanjutnya adalah kami atur untuk halaman atau screen. Jadi di setiap file screen di sini kami memiliki logika dan desain masing-masing. Contohnya di sini kami untuk card screen JS di sini kami fokusnya pada tampilan keranjang belanja maupun halaman-halaman yang telah kami buat. Salah satu contoh yang lainnya adalah profile screen .js. Di sini kami fokus pada data pengguna. Untuk penyimpanan dan backend di sini kami untuk sementara yang kami gunakan adalah penyimpanan lokal. Di sini kami gunakan async stored di sini untuk data sementara. Contohnya itu untuk data login yang kami simpan. Selanjutnya kami akan mengkoneksi ke server. Di sini kami akan membuat bisa mengambil data menu, pesanan, atau melakukan checkout melalui API dari backend. Selanjutnya kami di sini membuat alur navigasi aplikasi. Kami buat yang pertama adalah pengguna bisa membuka aplikasi, maka dia akan langsung ke login screen JS. Selanjutnya setelah login dia akan masuk ke home screen JS untuk melihat menu. Selanjutnya di sini pengguna akan pilih item menu dan masuk ke cart screen JS. Selanjutnya adalah checkout pesanan, maka prosesnya selesai. Jika pembeli atau pengguna ingin melihat riwayat pesanan, maka dapat dilihat di order history JS. Selanjutnya adalah pengaturan profile yang berada di profile screen JS atau edit profile .js. Selanjutnya adalah library yang kami gunakan. Untuk Rich Navigation kami menggunakan dua library, yaitu ada Rich Navigation Native untuk komponen navigasi inti. Selanjutnya ada Rich Navigation Stack di sini berfungsi untuk navigasi berbasis tag. Selanjutnya ada penyimpanan lokal, yaitu ada async storage. Untuk Rich native-nya di sini adalah framework utama untuk pengembangan aplikasi mobile yang kami gunakan. Sedangkan untuk library inti antarmuka yang kami gunakan adalah Rich. Selanjutnya kami gunakan Expo. Expo di sini itu kami gunakan untuk menyederhanakan pengembangan aplikasi dengan fitur tambahan. Sedangkan untuk Expo status bar di sini yaitu untuk mengatur antara status bar perangkat. Selanjutnya adalah Rich Native Web. Di sini kami menggunakan Rich Native Web di sini untuk menjalankan komponen Rich Native di browser saat kami ingin melihat bagaimana tampilannya saat di browser. Jadi desain yang kami buat ini kami pastikan adalah user friendly. Jadi desainnya itu mudah digunakan, responsif, serta terintegrasi dan diatur dengan baik. Selanjutnya adalah deskripsi persona user. Di sini kami melihat orang-orang yang bakal banyak menggunakan aplikasi kami. Salah satu contohnya yang telah kami teliti atau kami cari tahu adalah beberapa. Tapi di dalam PPT ini kami hanya memasukkan dua datanya. Contohnya ini tujuan utama atau market kami ini adalah mahasiswa kosan. Jadi dengan pendapatan 1 juta atau 1.500.000 per bulan, dan teknologi yang aktif itu bisa teknologi yang digunakan itu adalah WhatsApp, Instagram, dan mobile banking. Untuk WhatsApp dan Instagram di sini jadi dia bisa mengetahui aplikasi kami melalui teman-teman maupun dari iklan-iklan yang kami buat untuk sosial media. Jadi kenapa dia mau menggunakan aplikasi kami ini karena dia itu mencari makanan cepat, murah dan praktis, serta mahasiswa seperti ini itu menghindari antrian dengan memesan online, serta ingin mencari makanan yang dengan ongkir yang murah untuk pengantaran ke kos, karena kan mahasiswa kebanyakan di kos karena terlalu sibuk untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen.
Jadi kebutuhan utama yang kami lihat yaitu adalah pemesanan cepat dengan katalog menu yang jelas, sistem aplikasi sederhana yang mudah digunakan, serta kami lihat di sini adalah layanan antar. Tapi kami buat untuk aplikasi kami di sini minimal layanan antar adalah 30.000 setiap per transaksi. Contoh kedua adalah target pasar kami adalah siswa SMA aktif dengan pendapatan hanya 20.000 sampai 50.000 per hari. Teknologi yang digunakan itu media sosial dan WhatsApp. Jadi kebanyakan siswa ini mengetahui aplikasi kami ini melalui teman maupun media sosial yang telah kami iklankan. Kenapa dia mau menggunakan aplikasi kami? Setelah kami cari tahu ini, kebanyakan karena siswa SMA ini itu memilih cemilan atau makanan untuk sepulang sekolah. Terus juga harganya terjangkau dengan pilihan makanan berat dan camilan hanya di satu toko. Jadi siswa tidak perlu untuk mencari camilan di tempat lain, makanan berat di sini. Kami membuat aplikasi dengan menu terdapat beberapa kategori atau variasi di dalamnya. Terus juga sama seperti mahasiswa tadi, dia ini ingin menghindari antrean saat memesan. Kebutuhan utama yang kami lihat adalah informasi menu yang tersedia secara real time dengan menghindari stok habis, serta harganya terjangkau sesuai saku remaja, dan variasi menu kami rasa itu sesuai dengan selera mahasiswa maupun remaja dan beberapa umur lainnya. Setelah kami cari tahu, kami rangkum di sini kebutuhan umumnya yaitu adalah semua persona ini menginginkan proses pemesanan yang cepat, praktis dan efisien, serta menu katalog yang jelas dan real time, dan juga harga yang terjangkau dan ongkir yang fleksibel. Jadi ini adalah daya tarik utama untuk mencari customer. Untuk segmen dari mahasiswa maupun dari siswa tadi, yang kami tangkap adalah fokus kepada harga murah serta variasi menu yang sesuai selera dan kemudahan akses. Di sini setelah kami rangkum untuk fokus pengembangan kami yaitu adalah kemudahan pemakaian. Kami mendesain UI UX ini kami desain untuk ramah pengguna dengan navigasi sederhana. Selanjutnya adalah katalog informasi real time. Kami menyediakan informasi stok, deskripsi harga maupun tampilan dari menu yang kami jual. Selanjutnya adalah ongkos kirim yang lebih murah dan menyesuaikan dengan zona. Selanjutnya adalah variasi menu dan pengelompokan. Jadi kami di sini menyediakan menu yang cocok untuk semua kelompok usia dan kebutuhan, seperti camilan untuk siswa dan makanan berat untuk keluarga maupun mahasiswa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Use case diagram. Di sini terdapat 3 aktor, ada pembeli, admin maupun kurir. Di sini pembeli bisa melihat menu, bisa memesan menu, bisa memilih opsi pengantaran dengan minimal pembelanjaan 30.000 yang bisa antar ke alamat. Jika di bawah minimal transaksi, maka dia bisa ambil ke toko. Untuk pembayaran dia bisa memilih dari 2 metode pembayaran, ada TF maupun cash. Selanjutnya itu lacak pesanan dan bisa juga melihat riwayat pesanan. Di sini ada aktor admin. Admin ini berfungsi untuk mengupload menu yang terhubung ke menu, mengupload stok yang terhubung ke menu, dan memverifikasi pembayaran yang terhubung ke pembayaran. Selanjutnya adalah memberitahu detail pesanan yang telah dipesan oleh pembeli kepada kurir, sehingga kurir akan mengantar pesanan yang bisa dilacak oleh pembeli. Di sini kami membuat beberapa skenario, yaitu adalah skenario pertama adalah pembeli melihat menu.
Jadi pembeli ini bisa membuka aplikasi dan sistem akan menampilkan daftar menu dan pembeli dapat melihat detail menu, dan jika pembeli tertarik maka dia akan masuk ke dalam memesan menu dan menambahkan menu ke dalam daftar pesanan. Skenario selanjutnya adalah memesan menu. Jadi pembeli membuka aplikasi dan melihat menu yang tersedia. Jadi sistem akan menampilkan keranjang yang berisi item yang telah dipilih oleh pembeli tadi, dan maka pembeli akan menambah atau menghapus item dari keranjang belanja. Setelah selesai memilih, maka pembeli dapat mengonfirmasi pesanan di keranjang belanja, dan sistem akan meminta pembeli untuk memilih metode pengantaran dan pembayaran. Selanjutnya adalah memilih opsi pengantaran. Di sini setelah alur kejadian tadi, maka setelah mengonfirmasi pesanan, pembeli dapat diarahkan untuk memilih metode pengantaran, dan sistem akan menawarkan dua pilihan. Jika memang ingin diantar ke alamat, maka minimal transaksi adalah 30. Jika di bawah itu, maka bisa ambil di toko. Selanjutnya itu pembeli memilih salah satu dari opsi yang diinginkan, maka sistem mencatat preferensi metode pengantaran tersebut. Selanjutnya adalah pembayaran. Di sini pembayaran setelah memilih metode pengantaran, maka pembeli akan diarahkan ke halaman pembayaran. Jadi sistem akan menampilkan dua metode pembayaran yang tersedia, yaitu transfer dan cash. Jadi di sini pembeli memilih metode pembayaran. Jika cash, dia bahkan bisa memberi uangnya ke kurir. Jika TF, maka dia akan memilih dan melanjutkan untuk proses TF. Jadi sistem akan memverifikasi pembayaran yang dilakukan dan akan memberi tahu kepada pembeli bahwa pesanan berhasil. Selanjutnya adalah skenario lacak pesanan. Jadi pembeli di sini bisa membuka aplikasi dan masuk ke halaman pelacak pesanan, dan sistem akan menampilkan status pesanan. Contohnya sedang dibuat oleh admin, atau orang yang sedang dibuat oleh toko, atau kurir sedang on the way. Jadi pembeli bisa memantau dari aplikasi. Selanjutnya adalah untuk admin di sini bisa mengupload menu dan memperbarui stok. Jadi admin bisa masuk ke dashboard aplikasi menggunakan akun admin. Jadi dia akan memilih opsi tambah menu atau memperbarui stok. Jika dia mengupload menu, maka dia harus maka sistem akan meminta admin untuk mengisi informasi menu seperti nama menu, deskripsi menu, harga menu, dan gambar menu. Jadi admin menyimpan data yang telah diisi. Selanjutnya sistem akan memperbarui daftar menu yang akan terlihat oleh pembeli di aplikasi. Selanjutnya ini admin akan memberitahu detail pesanan ke kurir. Kurir akan mengantarkan pesanan dari toko. Dia akan pertama dia akan mengambil pesanan dari toko, terus sistem akan mencatat bahwa pesanan sedang diantarkan pembeli, dan kurir akan mengantar pesanan ke alamat yang diberikan oleh pembeli. Dan setelah pesanan diterima pembeli, kurir akan menandai status pesanan sebagai selesai. Maka sistem akan memperbarui status pesanan menjadi selesai. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjaga penjelasan dari teman saya, yaitu Anggita Wahyudini Putri. Di sini saya menjelaskan mengenai data flow diagram. Nah, pada sistem kami membuat DFD-nya itu hingga ke level 2. Nah, yang pertama itu data flow diagram pada level 0. Nah, di sini terdapat pusat sistem, yaitu aplikasi pemesanan makanan dan minuman warung Naicha, serta terdapat 3 entitas utama, yaitu admin warung, pembeli, dan kurir. Nah, pada admin warung, yang pertama itu terdapat upload menu, perbarui stok, verifikasi pembayaran sebagai inputan, yang dimana admin memiliki kendali penuh terhadap data produk yang akan dijual. Lalu outputnya itu laporan transaksi, yang dimana admin dapat mengakses data penjualan untuk keperluan analisis dan pengolahan transaksi atau pengelolaan bisnis. Lalu di sini pembeli ke sistem, yang dimana inputannya itu terdapat pesan menu dan pembayaran. Nah, dimana pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran melalui aplikasi. Lalu outputnya itu
yang dimana dari sistem ke pembeli, yaitu konfirmasi pesanan ada status pesanan, yang dimana pembeli dapat melacak status pemesanannya. Lalu di sini dari aplikasi pemesanan ke kurir, yaitu detail pesanan dan alamat pengiriman, yang dimana kurir menerima informasi yang diperlukan untuk mengirimkan pesanan. Baik, selanjutnya itu saya menjelaskan mengenai data flow diagram level 1, yang dimana di sini juga terdapat 3 entitas utama, yaitu admin, customer, dan kurir. Nah, di sini ada admin, yang dimana admin itu bisa mengakses ke seluruh entitas, yaitu home, pembelian, favorit, dan profil. Begitu juga dengan pembeli atau customer yang bisa mengakses ke seluruh entitas. Nah, sedangkan kurir itu hanya bisa mengakses ke pembelian. Nah, pada home ini dia bisa melakukan query data user dan menghasilkan query user. Begitu juga pembelian dapat melakukan query data pembelian dan menghasilkan query pembelian. Lalu favorit itu melakukan query favorit dan menghasilkan data query favorit. Nah, profil itu sama dengan home, yang dimana ia melakukan query user dan menghasilkan data query user. Nah, lalu baik, selanjutnya itu adalah data flow diagram level 2, di mana di sini terdapat 2 entitas utama, yaitu admin dan pembeli. Nah, yang pertama itu profil. Nah, pembeli dapat menginput data profil mereka melalui sistem dan data yang diinput oleh pembeli dan akan disimpan di atas store pembeli untuk diakses kembali jika diperlukan. Lalu proses pembelian, di mana pembeli melakukan input pesanan yang diteruskan ke sistem. Lalu admin, di sini yang pertama itu admin bisa menerima pesanan dari pembeli, lalu menyimpan data pesanan ke data store pesanan dan mengirimkan query-nya ke tabel pembayaran. Nih, tabel pembayaran. Lalu favorit. Nah, pada favorit ini pembeli dapat melakukan input menu ke daftar favorit. Nah, lalu data flow diagram level 2 pada proses pembelian, di mana di sini terdapat 3 entitas utama, yaitu admin, pembeli, dan kurir. Nah, pada pembayaran ini yang pertama, pembeli melakukan input data pembayaran yang diterima oleh sistem. Lalu admin itu memproses konfirmasi pembayaran dan menyimpan data pembayaran ke data store. Nih, kan simpan data pembayaran dan mengkonfirmasi pembayaran. Lalu kurir itu menerima notifikasi pesanan siap dikirim. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai hasil UI UX. Pertama itu ketika user membuka aplikasi, maka akan muncul tampilan register dan login. Nah, jika user belum memiliki akun, maka yang pertama itu perlu melakukan register, di mana perlu memasukkan nama, email, nomor telepon, password, dan kunci password, lalu menekan button setup. Jika sudah melakukan register atau sudah memiliki akun, maka user hanya perlu memasukkan email dan password. Nah, jika user sudah berhasil login, maka user akan masuk ke halaman utama yang terdapat ikon home, favorit, keranjang, dan profil. Pada halaman home yang terdapat tampilan menu pilihan, makanan, minuman, dan cemilan yang tersedia. Kemudian user juga bisa mencari menu yang diinginkan dengan menggunakan kolom pencarian di bagian atas, yang bagian ini, untuk mencari menu favorit seperti mie, es Milo, atau sosis goreng. Nah, ketika user mengklik menu, contohnya mengklik menu roti kukus ini, maka akan tampil harga, deskripsi, dan ulasan. Nah, lalu ketika user sudah ingin memesan, maka akan ke ikon keranjang. Nah, ini adalah tampilan dari keranjang pada makanan, ini tampilan keranjang pada minuman, dan ini adalah tampilan keranjang pada cemilan. Nah, terdapat button tambah untuk menambah pesanan untuk masuk ke keranjang. Nah, di sini kan user sudah memilih 2 item, yaitu mie goreng pedas
ke keranjang. Nah, harga mie pedas kan 12.000. Nah, user memilihnya itu 2 item, maka totalnya itu 24.000. Nah, setelah selesai, maka akan lanjut ke informasi pemesan, yang dimana di sini terdapat catatan daftar pesanan. Nah, pada daftar pesanannya terdapat 2 menu. Yang pertama mie pedas dan mie rebus. Pada mie pedas, ini kan ada 2 item, yang dimana mie pedas harga satu itemnya itu 12.000. Lalu mie rebus satu item, yang dimana mie rebus itu harganya 12.000. Nah, dari ketiga item ini total pesanannya itu 36.000. Nah, di sini kan tadi ada catatan. Nah, jika pembeli ingin menambah catatan seperti di sini ada mie super pedas ya. Maka jika ingin menambah lainnya kita bisa mengubah juga di sini. Baik, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Ririn Julianti. Saya Ririn Julianti dengan NPM 22351008. Di sini saya ingin melanjutkan menjelaskan tentang desain UI UX tentang aplikasi Warung Naicha, di mana sebagian sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini di bagian tampilan desain pesanan terdapat informasi pemesanan yang mencakup nama pemesan, kemudian nomor pesanan, dan waktu pemesanan. Kemudian ada daftar pesanan. Di sini akan menampilkan produk apa saja yang sudah kita klik sebelumnya. Kemudian ada harga dan juga total dari harga produk yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian di sini ada pilih tipe pengantaran. Di sini tipe pengantaran ada 2, yaitu yang pertama ada antar alamat dan yang kedua yaitu ambil langsung. Di sini kita contohkan ketika kita menggunakan metode antar alamat. Ketika kita klik maka akan muncul ke halaman di mana kita diminta untuk memasukkan alamat, kemudian kita pilih zona, kemudian di sini ada metode pembayaran. Metode pembayaran di sini ada 2, yaitu menggunakan metode pembayaran transfer bank BNI dan menggunakan tunai. Kemudian di sini ada detail pembayaran, ongkir, harga, dan total. Total di sini mencakup dari ongkir dan harga dari produk tadi. Kemudian selanjutnya yaitu tampilan ketika kita menggunakan metode pembayaran transfer. Ketika kita klik di bagian button pesan dan antar sekarang, maka akan menampilkan di bagian halaman pembayaran. Di sini ada pemindahan manual, transfer sebelum di jam yang sudah ditetapkan. Kemudian di sini ada bank tujuan atau bank yang akan kita kirim, yaitu di Bank BNI dengan atas nama Warung Naicha. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8 ini merupakan nomor rekening dari Bank BNI tersebut. Kemudian ada nominal transaksi, nominal dari total dari pemesanan yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita klik di button lanjut transfer, maka akan menampilkan di tampilan validasi. Di sini ada rekening tujuan, kemudian nama penerima, email penerima, bank tujuan, kemudian nama pengirim, rekening pengirim, nominal, total, dan password transaksi. Selanjutnya ketika kita sudah memasukkan password transaksi,
maka langkah selanjutnya yaitu kita klik di bagian button selanjutnya. Maka akan menampilkan tampilan status dari transaksi tersebut. Ini merupakan tampilan transaksi yang sudah berhasil. Kemudian ketika transaksi tersebut sudah berhasil, maka akan menampilkan button, maka akan menampilkan tampilan bahwasannya pesanan tersebut sudah diterima. Di bagian halaman pesanan sudah diterima, ada button lihat pesanan dan juga pesan lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada di tampilan menu favorit. Di sini di bagian tampilan menu favorit merupakan produk apa saja yang paling kita sukai. Kemudian di bagian profile. Di bagian profile, di sini ada foto profile, kemudian ada nama, email, kemudian ada nomor handphone, dan icon untuk mengedit. Selanjutnya ada riwayat pesanan dan juga sign out atau keluar. Di sini kita contohkan di bagian icon untuk edit. Ketika kita klik, maka akan muncul di bagian tampilan edit profile. Di sini terdapat nama, email, dan telepon, dan dimana kita bisa mengedit. Yang selanjutnya yaitu di bagian profile tadi terdapat riwayat pesanan. Ketika kita klik, maka akan muncul ke halaman riwayat pesanan. Di sini ada bulan, kemudian item, jumlah item yang dimana sebelumnya kita pernah membeli produk tersebut. Kemudian ini merupakan tampilan login untuk si admin. Ada email dan password. Untuk emailnya di sini kita sudah tetapkan. Di sini juga bisa login menggunakan Google. Kemudian untuk selanjutnya yaitu di bagian admin bisa dapat mengunggah menu baru. Di dalam tampilan menu baru terdapat unggahan menu baru. Ada menu baru, yaitu ketika kita klik maka akan muncul ke halaman unggah menu baru, yang dimana di dalamnya ada kategori menu, cemilan, makanan, dan minuman. Selanjutnya ketika kita pilih di bagian unggah menu di bagian makanan, maka akan muncul di bagian makanan, kemudian unggah foto menu dan deskripsi menu. Kemudian ketika kita klik di bagian button menu, maka akan menampilkan tampilan yaitu bahwasanya unggahan menu sudah selesai. Ini menandakan bahwa unggahan menu yang sudah kita unggah sebelumnya itu berhasil. Di sini terdapat dua button, yaitu lihat menu dan unggah menu lainnya. Kemudian di bagian tampilan unggah menu tadi terdapat stok. Di sini ada perbarui stok. Ketika kita klik di bagian perbarui stok, maka akan muncul di halaman perbarui stok. Di sini ada kategori menu. Yang pertama ada cemilan, makanan, dan minuman. Ketika kita klik salah satu dari kategori menu tersebut, contohnya kita klik di bagian kategori menu cemilan, maka akan muncul di kategori cemilan. Di sini ada roti kukus, sosis goreng, otak-otak goreng. Di sini kita bisa menambah dan mengurangi
untuk memperbarui stok. Kemudian kita klik, maka akan menampilkan tampilan update stok selesai. Ini menandakan bahwa update stok yang sebelumnya kita update itu berhasil. Di sini selanjutnya yaitu di bagian admin ada dashboard admin. Di sini ada transaksi baru dan riwayat verifikasi. Untuk di bagian riwayat verifikasi terdapat histori dari transaksi si pembeli. Di sini ada di bulan 22 Desember dan ada di bulan 20 di tanggal 20 Desember. Kemudian untuk di bagian transaksi, ini di bagian transaksi baru ketika diklik, maka akan menampilkan di bagian tampilan transaksi baru. Akan menampilkan nama pelanggan, kemudian daftar produk yang dibeli, kemudian ada total harga yang harus dibayar, dan kemudian ada transfer bank BNI, kemudian ada status pembayaran. Di sini ketika sudah diklik, maka akan muncul di halaman transaksi baru yang dimana di dalamnya terdapat transaksi-transaksi yang masih baru, dikatakan masih belum terlalu lama. Baiklah, saya Dinda di sini akan menjelaskan mengenai API Specification beserta ERD. Untuk API Specification, di sini terdapat HTTP method, endpoint, dan deskripsi. Yang pertama adalah POST, pembeli sign up untuk mendaftarkan pengguna pembeli baru. Lalu POST, pembeli login, admin login, dan kurir login. Untuk login pengguna termasuk pembeli, admin, dan kurir. Lalu get categories untuk mendapatkan semua kategori produk. Get products, dan di sini terdapat lambang tanda tanya sebagai penanda awal query atau sebagai penyaring dari products ini. Kita ingin mengambil dengan kategori ID-nya sama dengan 1 untuk mendapatkan produk berdasarkan kategori. Lalu post favorites, menambahkan produk ke daftar favorit. Post charts untuk menambahkan produk ke keranjang belanja. Berikutnya get cards, user ID sama dengan 1 untuk mendapatkan semua produk dalam keranjang belanja pengguna dengan user ID-nya sama dengan 1. Lalu delete cards, card ID untuk menghapus produk dari keranjang belanja. Post checkout untuk melakukan checkout dan mengkonfirmasi pesanan. Get orders, order ID untuk mendapatkan status pesanan berdasarkan ID pesanan. Post orders, order ID status untuk update status pesanan. Get users, user ID profile untuk mendapatkan informasi dari profil pengguna. Lalu put users, user ID profile untuk mengupdate data dari profil pengguna. Berikutnya adalah ERD. Untuk ERD ini kami menggunakan ERD dengan Crowfoot notation dengan total table ada 9 table. Yang pertama adalah table produk, table charts, favorites, kategori, pembeli, detail pesanan, admin, dan kurir. Tabel ini saling berelasi satu sama lain dengan tabel lainnya. Contohnya, di sini adalah tabel pembeli. Dengan primary key dari tabel pembeli ini adalah ID underscore pembeli. Tabel pembeli berelasi dengan tabel charts, dengan relasinya adalah one to many. Jadi di tabel charts ini, dengan primary key ID charts, dia memiliki foreign key berupa ID pembeli dan juga ID produk. Hubungan pembeli dengan charts adalah one to many, artinya satu pembeli dapat menyimpan banyak keranjang atau menyimpan banyak hal di dalam keranjang gitu. Berikutnya terdapat relasi antara pembeli ke pesanan dengan relasinya one to many, satu pembeli dapat melakukan banyak pesanan. Lalu juga terdapat relasi antara admin ke produk dengan relasi one to many. Admin memiliki primary key berupa ID admin, dan di produk ini dia memiliki foreign key diperbarui oleh yang kita ambil dari ID admin. Jadi, satu admin dapat mengelola banyak produk.
Begitu juga untuk contohnya di sini ada tabel detail pesanan dan tabel pesanan. Hubungan dari tabel pesanan ke detail pesanan adalah one to many. Jadi satu pesanan dapat dipesan berkali-kali sehingga tersimpan banyak di detail pesanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kendala dan solusi. Kendala dan solusi yang pertama, ada aspek path atau URL dalam import. Kendalanya, kesalahan dalam path relatif atau absolut menyebabkan aplikasi kami gagal mengimport file atau komponen dengan benar. Kemudian solusi yang kami lakukan yaitu memeriksa kembali jalur atau path saat import dan memastikan bahwa file itu benar. Kemudian kami menggunakan path absolute atau untuk mengelola path dengan mudah. Yang kedua ada navigasi antar screen. Kendalanya yaitu salah penanganan navigasi yang menyebabkan ada masalah pada UX, seperti tampilan tidak sesuai atau kesulitan berpindah antar layarnya. Kemudian solusi yang kami lakukan yaitu menggunakan React Navigation untuk mengatur stack, tab, dan drawer navigation. Kemudian ada style untuk HP. Kendalanya yaitu elemen UI tumpang tindih atau tidak rapi karena tidak ada komponen pembungkus yang konsisten. Solusi yang kami lakukan menggunakan Vue sebagai pembungkus elemen, kemudian menerapkan gaya menggunakan clipbox, margin, dan padding untuk mengatur tata letak. Kemudian kami juga memiliki kendala yang masih belum terselesaikan, yaitu kami mengalami kesulitan pada bagian backend saat membuat API yang awalnya API berhasil dibuat dan dapat terkoneksi dengan baik. Namun ketika proses loading, terjadi error yang menyebabkan laptop kami mengalami blue screen. Setelah laptop kami kembali normal, API yang telah dibuat ternyata hilang. Hingga saat ini kami belum menemukan solusi atas masalah kami. Tetapi kami terus berusaha memperbaikinya. Output sebelumnya menunjukkan koneksi yang baik dengan link seperti yang di bawah ini. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.